Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini, sama seperti sebelumnya ya, di sini kita menjelaskan FHRP konsep ya di modul 9 ini. Di sini saya mendapatkan bagian pembukaan. Di sini kenapa ngambil modul ini ya? Karena di jaringan kita sudah aktif dan berjalan. Anda telah menguasai redundansi layar 2 tanpa layar 2. Semua perangkat Anda mendapatkan alamat secara dinamis, DHCP, dan Anda ada alamat administrasi jaringan. Tapi di sini router gateway default telah mati, tidak ada host, dan Anda dapat mengirim pesan apapun di luar jaringan langsung. Itu waktu cukup lama untuk membuat router gateway default ini beroperasi lagi kembali ya. Jadi pasti ada banyak orang yang marah. Kenapa em, nanyain kepada kita ya, kenapa seberapa cepat jaringan yang akan kembali aktif ya. Jadi cara backup lah itu, backup jaringan. Lalu kita dapat menghindari masalah ini dengan mudah, yaitu dengan first hop redundancy protokol ya atau FHRP. Nah, FHRP ini solusi yang kita butuhkan. Jadi modul ini nih untuk membahas FHRP ini dan semua jenis FHRP yang tersedia untuk kita. Jadi salah satu jenis FHRP ini milik Cisco ya, yang disebut Hot Standby Router Protocol HSRP. Nah, jadi kita akan mempelajari cara kerja HSRP dan kemudian menyelesaikan aktivitas paket tracer ya. Di sini ada dulu topiknya. Yang pertama Fresh Hop Redundancy Protocol. Di sini dia akan dijelaskan oleh kawan saya. Lalu ada HSRP. Di sini karena modulan sedikit, langsung saja akan dijelaskan oleh kawan saya di 9.1 di Fresh Hop Redundancy. Eh, Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Sofi. Di sini saya akan menjelaskan Cisco NetAcad pada modul ke-9 tentang FHRP konsep, tepatnya pada topik 9.1, yaitu tentang FHRP atau First Hop Redundancy Protocols. Jadi pada FHRP ini terdapat default gateway limitation. Jadi FHRP limit jadi default gateway limitation ini yaitu jika terdapat router yang berfungsi sebagai default gateway itu gagal, maka eh, hostname yang dikonfigurasi dengan gateway default tersebut akan diisolasi dari jaringan luar. Nah, mekanisme tersebut itu disediakan oleh protokol FHRP. Jadi dalam jaringan yang dialihkan itu terdapat setiap klien hanya menerima satu default gateway.
Nah, untuk tujuannya yaitu tentang redundancy router. Jadi kalau saya lagi jualan. Untuk fokus dari pembahasan ini yaitu pada fungsionalitas router. Berikut adalah topologinya. Di sini terdapat satu PC, dua switch, dan satu server dan empat router. Jadi untuk penjelasannya yaitu perangkat API versi 6 ini menerima alamat default gateway-nya secara dinamis dari klien dari iklan dari router SCMP versi 6. Selanjutnya yaitu redundancy router. Jadi salah satu cara untuk mencegah satu titik kegagalan pada default gateway adalah dengan menerapkan router virtual. Untuk pengimplementasiannya itu menggunakan router jenis tipe router redundancy. Untuk contohnya yaitu pada gambar di bawah ini. Yes. Untuk router redundancy itu yaitu untuk contoh topologinya seperti gambar berikut. Di sini terdapat eh, 4 PC, yaitu PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 dengan eh, satu jaringan yaitu LAN. Kemudian PC nomor 2 ini kemudian terdapat 3 router. Di sini terdapat forwarding router, virtual router, dan juga standby router. Nah, router-router ini dan PC-PC ini terhubung eh, ke internet atau ASP backbone. Jadi pada topologi ini itu untuk router redundansinya itu yaitu PC 2 itu. Jadi ini ketika frame dikirim dari perangkat host ke default gateway, host menggunakan ARP untuk menandakan nama MAC address ya. Oh, jadi dari PC 2 yang ke router yang tengah ini atau port Maya ini, selanjutnya ke router penerusan. Jadi pada PC 2 ini ke virtual router, setelah itu ke forwarding router dan terakhir ke internet.
Selanjutnya yaitu eh, steps for router failover. Jadi eh, selanjutnya itu langkah-langkah untuk failover router. Jadi ketika router aktif itu gagal, protokol redundancy akan mengubah router ke peran router aktif yang baru. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu eh, terdapat tiga step. Yang pertama yaitu the router stops saying hello message from the forwarding router. Lalu yang kedua yaitu router assumes the role of the forwarding router. Dan yang terakhir yaitu eh, new forwarding router assumes about the IP version 4 and MAC address of the virtual router. Dan untuk contoh topologinya yaitu sebagai berikut. Jadi isi dua itu showing hello message. Itu mengirim pesan hello ke virtual router. Setelah itu router assumes the role of the forwarding router. Oh, setelah itu router itu setelah itu mengambil alih peran router ke new forwarding router. Setelah itu baru ke internet. Selanjutnya yaitu FARP options. Di sini terdapat satu, 2, 3, 4, 5. Terdapat satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 options FARP. Yang pertama yaitu Hot Standby Router Protocol atau HSRP. Lalu yang kedua ada uh, HSRP for IP versi 6. Lalu yang ketiga ada Virtual Router Redundancy Protocol version Pro atau FRRP version Pro. Lalu yang keempat, eh, yang kelima itu terdapat Gateway Load Balancing Protocol atau GLBP. Lalu ada GLBP for IP versi 6 dan yang terakhir ada SMP Router Discovery Protocol. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada modul ke-9. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya ingin melanjutkan materi dari kawan saya. Terima kasih telah eh, memberikan waktunya. Oke, di sini untuk materi modul 9, tepatnya pada modul 9.2 ada HSRP, ya. Good. Untuk materi 9.2.1 ada HSRP overview, di mana tahu yang biasa kita sebut dengan gambaran umum pada HSRP. Ya. Oke. Cisco menyediakan HSRP dan HSRP untuk IPv6 sebagai cara untuk menghindari kehilangan akses jaringan luar jika router default Anda atau router kita gagal. Maka HSRP adalah FARP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP host pertama. Ya. Maka, HSRP memastikan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi perutaan hop pertama untuk host IP pada jaringan yang dikonfigurasi dengan alamat terbang default atau default gateway. Nah, HSRP digunakan dalam kelompok router untuk memilih perangkat aktif dan perangkat siaga dalam sekelompok terbuka. Perangkat aktif merupakan perangkat yang digunakan untuk merutekan paket. Untuk perangkat siaga adalah perangkat yang mengambil alih ketika ada perangkat aktif yang gagal atau saat kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi.
Maka fungsi router siaga HSRP adalah untuk memantau status operasional kelompok HSRP dan dengan cepat mengambil alih ketika eh, jaringan utama atau jaringan router utama yang aktif telah gagal. Oke, untuk lanjut untuk materi 9.2.3 ini ada, oke salah, 9.2 nya ada HSRP, Priority and Preemption, ya, atau yang biasa kita sebut dengan prioritas dan ya atau preemption HSRP-nya. Oke, ada aktif. Oke. Peran router aktif dan siaga ditentukan selama proses pemeliharaan HSRP. Setelah default, router dengan alamat IPv6 tertinggi dipilih sebagai router aktif. Namun, akan selalu lebih baik untuk mengendalikan bagaimana jaringan kita akan beroperasi dalam kondisi normal daripada membiarkan terjadi secara kebetulan. Ya, kayak yang pertama ini ada prioritas HSRP, di mana prioritas HSRP ini dapat digunakan untuk menentukan router yang aktif. Dengan router yang aktif, dengan router eh, prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router yang aktif. Setelah default, ya, oke. Prioritas HSRP adalah 100. Jika prioritasnya sama, maka router dengan alamat IPv6 tertinggi secara numerik akan dipilih sebagai router yang aktif. Oke ya, di bawah ini merupakan, di bawah ini merupakan sedikit gambaran untuk cara kerja HSRP tadi ya. Oke, sorry. Ya, oke. Ya. Ya, di bawah ini merupakan di mana sebuah permission hanya memungkinkan router menjadi router aktif jika memiliki prioritas lebih tinggi. Router yang diaktifkan untuk permission dengan prioritas yang sama, tetapi alamat IPv6 yang lebih tinggi tidak akan mendahului router aktif. Nah, maka topologi di bawah ini, contohnya ya, eh, di sini ada router aktif dengan prioritasnya 150 misalkan, dengan bawah ini. Kemudian ada router siaganya prioritas 100. Maka di sini yang sorry sorry. Pada gambar yang sebelah kiri ini, maka eh, yang bisa dikategorikan sebagai router aktif ini ada prioritas 150-nya. Jika nanti router aktif ini mengalami down atau maintenance, maka akan apa ya, untuk router yang siaga ini akan secara otomatis apa ya, menormalkan jaringan ya. Maka hmm, secara otomatis jaringan akan tetap aman. Oke ya, sini saya ingin menjelaskan sedikit definisinya atau sedikit penjelasannya. Router 1 telah dikonfigurasi dengan prioritas HSRP sebesar 150. Sementara router 2 memiliki prioritas HSRP default sebesar 100. Maka permission telah diaktifkan pada router 1 dengan prioritas yang lebih tinggi. Router 1 adalah router aktif dan router 2 adalah router siaga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, router 1 merupakan router aktif dan router 2 merupakan router siaga. Oke, lanjut untuk materi 9.2.3 ada ASRP stats and time, atau saya juga sebut dengan status dan timer ASRP ya. Oke, router dapat berupa router HSRP aktif yang bertanggung jawab untuk meneruskan lalu lintas untuk segmen tersebut.
atau dapat berupa router HSRP pasif yang siap siaga. Siap mengambil peran upload jika router ya. Maka fungsi dari router siaga ini siap mengambil alih jika router aktif telah gagal. Maka nah, di sini ya, ketika sebuah antarmuka dikonfigurasi dengan HSRP atau pertama kali diaktifkan dengan konfigurasi, maka yang ada router mengirimkan dan menerima paket dengan pesan hello HSRP untuk memulai proses penentuan status mana yang akan diambilnya dengan grup HSRP. Maka tabel di bawah ini merupakan gambaran yang merangkum status-status HSRP. Oke, di bawah ini merupakan gambaran-gambaran. Kayak ada inisial, len, listen, speak, standby. Aktif. Nah, di sini ada standby dan aktif ya. Oke, saya ingin sedikit menjelaskan ya dari gambar ini. Nah, yang pertama ya ada awal ini. Untuk yang pertama itu kan sorry, pertama ada inisial. Tapi biasa kita sebut dengan awalan. Nah, maka di sini memiliki sebuah keterangan untuk awal ini. Status ini dimasuki melalui perubahan konfigurasi tahun saat suatu antarmuka pertama kali tersedia. Kemudian yang kedua ada system atau sorry, len, apa ya? Len, ya. Maka di sini ada router has not ini, eh, di mana pada kedua penjelasan kedua ini memiliki sebuah keterangan di mana router belum menentukan alamat IP virtual dan belum melihat pesan halo dari router yang aktif. Oke, di sini untuk lanjut untuk yang terakhir ada siaga dan aktif, di mana router siaga ini merupakan kandidat untuk menjadi router aktif berikutnya. Jika router aktif mengalami gangguan atau mengalami down atau maintenance, maka secara otomatis router siaga akan menindaklanjuti untuk masalah ini. Nah, di sini memiliki sebuah keterangan atau sebuah sedikit definisi ya. Maka router HSRP yang aktif dan siaga mengirim paket pesan berupa hello ke alamat multicast grup HSRP setiap 3 detik setelah default. Maka router siaga akan menjadi aktif jika tidak menerima pesan hello dari router yang aktif setelah 10 detik. Nah, jadi ya, ketika router aktif mengirim pesan paket untuk pesan berupa hello ke alamat multicast, maka router siaga akan secara otomatis aktif dan apa ya, menangani masalah jaringan yang telah rusak pada router yang aktif tadi. Oke, mungkin sekian untuk materi 9 titik atau materi 9 ini tentang konsep HFRP atau HFRP konsep lah. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.